Gas aja dok, saya nggak sabar mau selfie. Saya percaya kok sama dokter. Siap ya, mungkin akan memakan waktu lumayan lama karena gigi kamu secara keseluruhan kuning. Jadi saya harus membersihkannya terlebih dahulu. Iya, atur aja dok. Wah, bagus banget gigi aku. Warnanya jadi putih bersih. Nggak salah nih aku thinner gigi. Kenapa gigi orang lain bisa seputih itu ya? Padahal aku sikat gigi tiap hari. Aku udah pakai berbagai pasta gigi yang bikin gigi aku putih. Tapi nyatanya nggak kayak gitu. Gigi aku nggak putih sama sekali. Gigi orang-orang kok bisa seputih ini ya? Sedangkan gigi aku nggak pernah seputih ini. Apa jangan-jangan mereka pakai filter? Tapi aku juga kan pakai filter sama kayak dia. Tapi nyatanya gigi aku masih kelihatan kuning. Fix, aku harus ngelakuin sesuatu. Nggak bisa gini terus. Halo Kiara, kamu lagi sibuk nggak? Aduh, maaf banget nih Risa, aku lagi ngerjain PR, aku nggak bisa ngobrol sama kamu dulu ya, maaf. Ya udah deh, nggak apa-apa, nanti aja di sekolah. Padahal aku pengen banget tau bisa ngobrol sama Kiara. Dia itu kan salah satu anak kelas yang giginya putih. Dia pasti punya cara buat mutihin giginya. Tuh, gigi aku kuning banget. Gimana caranya mutihinnya ya? Aku pengen banget kayak orang-orang yang giginya putih. Mereka pakai apa ya giginya seputih itu? Aku jadi penasaran deh. Kamu kenapa kayak gitu? Jangan cemberut kayak gitu dong, masalah gigi kamu lagi ya? Iya bu, gigi aku masih aja kuning. Aku udah pakai segala cara buat gigi aku putih. Pakai pasta gigi yang ini, yang itu. Tapi hasilnya tetap aja nggak ada perubahan. Kalau soal itu ibu juga nggak bisa bantu, soalnya gigi kita kan beda. Ibu juga nggak terlalu paham sama urusan gigi. Tapi iya sih, kenapa gigi kamu lebih kuning ya? Kamu sih makanannya nggak dijaga. Hah, ya ampun ibu, emangnya aku ini makan apaan sih? Aku nggak makan apapun ya bu. Ya paling aku suka kopi aja sih. Nah itu yang bikin gigi kamu itu kuning. Coba deh kamu kurangi minum kopi, terus rawat gigi kamu, gosok gigi yang bener. Ini mah kamu habis minum kopi bukannya gosok gigi malah langsung tidur. Jarang banget ngerawat gigi kamu. Ih, ibu bukannya ngasih solusi malah marah-marah sih. Aku tuh butuh solusi biar gigi aku bisa putih dengan cepat, tapi dengan biaya yang murah. Lah, mana ada yang kayak gitu. Udah, untuk sekarang kamu jaga makanan, rawat gigi kamu dengan baik. Terus kamu jangan lupa rajin gosok gigi. Ini Bisma mana sih? Tumben banget dia belum datang. Ini baksonya udah ada di sini aja. Nanti keburu dingin loh. Tadi sih dia masih ada di toilet, mungkin bentar lagi kesini. Oh, kirain dia kemana? Awas aja ya kalau dia nggak makan baksonya. Aku udah capek-capek ngebeliin bakso buat dia. Tapi kalau nggak dimakan, aku suruh dia bayar 3 kali lipat. Riz, kamu jarang senyum sekarang. Kenapa? Gak biasanya loh kamu jarang senyum kayak gini. Kamu lagi banyak masalah. Nggak apa-apa kok, biasa aja. Aku juga nggak ada masalah apapun. Kamu nggak usah khawatir. Jangan-jangan giginya bolong. Ya enggak lah, ya kali gigi aku bolong. Gigi aku baik-baik aja. Semuanya masih utuh, nggak ada yang bolong. Tapi apa? Gigi kamu kenapa? Tapi gigi aku itu udah kuning warnanya. Aku jadi nggak percaya diri. Kamu kok bisa sih giginya putih kayak gitu? Kamu pakai apa biar bisa putih? Kasih tahu aku dong. Aku juga pengen punya gigi putih kayak kamu. Ya ampun Risa, aku pikir kamu itu kenapa? Ternyata kamu lagi nggak percaya diri karena gigi kamu kuning ya? Iya, gigi aku tuh kuning, makanya aku nggak percaya diri. Kamu ada tips gak biar gigi aku bisa tambah putih gitu? Soalnya aku nggak bisa putihin gigi aku, nggak tahu kenapa. Aduh, kalau itu sih aku juga nggak tahu ya. Soalnya gigi aku emang udah kayak gini. Paling aku jarang minum atau makanan yang bikin gigi kuning sih. Aku juga lebih rajin sikat gigi pakai pasta gigi yang mutihin. Itu aja. Aduh, maaf ya jadi nunggu lama. Tadi di toilet rame banget. Wih, udah ada bakso menanti nih. Makasih ya udah pesenin aku bakso. Kamu kenapa nutup mulut terus lagi sariawan? Risa itu bukan lagi sariawan, tapi dia lagi gak percaya diri karena giginya kuning. Ah, masa sih? Coba lihat. Nggak biasanya loh kamu kayak gini. Biasanya pede-pede aja tuh. Tapi jangan diketawain ya. Oh iya ya, gigi kamu cukup kuning. Tapi nggak harus insecure juga kali. Santai aja selagi nggak bau mulut. Cuma ya sedikit mengganggu aja. Nah itu dia, gigi aku yang cukup kuning ini ganggu kalau lagi ngomong. Kalian punya cara nggak biar gigi aku nggak kuning kayak gini? Sumpah ya, aku itu udah pusing banget mikirin gimana caranya biar gigi aku itu bisa putih.
Hah, mending kamu ke dokter gigi deh. Kita nggak bisa ngasih saran apapun selain itu. Iya benar, kita juga nggak tahu banyak hal soal gigi. Mending kamu tanya langsung aja sama dokter giginya. Aku rasa itu jauh lebih baik. Percuma punya teman tapi nggak bisa ngasih solusi lain. Diskon Finer permanen cuma 200.000. Wah, bisa langsung kinclong nih. Tapi ini kok tempatnya aku baru tahu ya. Ah, nggak usah dipikirin. Mungkin ini baru buka, makanya murah. Biasanya kalau murah itu suka banyak diskon. Aku nggak boleh melewatkan ini. Halo Ki, kenapa? Halo Sa, kamu udah dapat ide buat matiin gigi kamu? Kalau belum, nih aku ada dokter gigi yang menurut aku bagus banget. Bisa nih kamu cek ke sana, siapa tahu aja bisa bantu. Makasih banyak ya Kiara, tapi maaf, aku udah punya planning. Aku mau finer gigi. Oh ya, wah keren tuh. Tapi kamu jangan di sembarangan tempat ya, soalnya banyak yang abal-abal. Ngeri banget kalau sampai kamu malah dapet yang abal-abal. Nanti giginya kenapa-kenapa lagi. Iya, kamu tenang aja. Lihat aja nanti gigi aku pasti bakalan menjadi putih. Orang-orang gak akan ngeledekin aku lagi. Dan aku juga bakalan lebih percaya diri. Untung aja harganya murah. Aku jadi gak perlu bongkar tabungan banyak. Kita lihat aja nanti, orang-orang pasti bakal speechless lihat gigi aku yang putih. Risa, ibu udah dapet dokter gigi yang bagus. Nanti coba kamu konsultasi ke dia ya. Kata temen ibu itu dokter yang bisa dipercaya. Jadi kamu gak usah khawatir. Kayaknya gak usah deh Bu. Aku udah ketemu tempat gigi yang bener-bener bagus dan murah. Hah, serius kamu? Jangan bercanda dong. Itu di mana? Udah ada sertifikatnya belum? Udahlah, ini nggak jauh kok. Kalau soal harga ini lagi promo. Kayaknya baru buka deh kliniknya. Makanya banyak promo. Salah satunya finer gigi. Harganya cuma 200.000 aja. Dan itu finer permanen. Hah, kamu serius? Itu murah banget. Jangan nanti kamu malah ditipu gimana? Kamu nggak takut kalau nanti kena tipu? Gak akan Bu, aku yakin kok kalau ini tuh di mana. Orang-orang banyak yang kesini. Tuh reviewnya juga bagus meskipun klinik baru. Udahlah, nggak usah khawatir. Yakin kok ini aman. Ya udah, terserah kamu aja. Nanti kalau terjadi sesuatu jangan salahin ibu ya. Ibu udah ngasih tahu kamu loh. Kamunya aja yang keras kepala. Iya Ibu, nggak masalah kok. Aku juga yakin ini nggak bakal kenapa-napa. Ya, seperti biasa, kamu ini selalu keras kepala. Hati-hati ya, gigi itu sangat penting. Kalau sampai gigi kamu rusak, yang susah kamu sendiri. Gak bisa makan, nanti malah jadi tambah penyakit. Aku yakin setelah ini pasti bakalan banyak orang yang suka sama aku. Mereka bakalan muji gigi aku yang putih. Saya mau gigi saya yang kuning ini jadi putih banget ya Dok. Sesuai sama yang saya katakan, semuanya harus putih. Gak mau setengah-setengah. Tenang aja mbak, dijamin putih, kinclong, kayak artis Korea. Saya ini sudah berpengalaman. Banyak orang yang sudah datang ke saya. Tidak ada satupun yang mengecewakan. Mereka bahkan ada yang datang lagi. Gas aja Dok, saya nggak sabar mau selfie. Saya percaya kok sama dokter. Siap ya, mungkin akan memakan waktu lumayan lama karena gigi kamu secara keseluruhan kuning. Jadi saya harus membersihkannya terlebih dahulu. Iya, atur aja Dok. Wah, bagus banget gigi aku. Warnanya jadi putih bersih. Nggak salah nih aku finer gigi. Wah, bagus banget hasilnya. Aku jadi kelihatan lebih cantik. Gimana, kamu suka sama hasilnya? Putih sesuai sama yang kamu mau kan? Iya Dok, saya suka banget sama hasilnya. Makasih banyak ya Dok. Kayaknya saya bakalan tampil percaya diri di hari ini. Udah gak sabar mau pamer ke semua orang. Iya, sama-sama. Saya senang kalau ada pasien saya yang puas dengan hasilnya. Makasih banyak ya Dok. Untung aja saya ketemu sama klinik ini dan ketemu sama dokter. Saya jadi lebih percaya diri sekarang. Oh iya Dok, kira-kira gak ada makanan atau minuman yang gak boleh saya makan atau minum untuk saat ini? Gak ada, kamu boleh makan dan minum apapun yang kamu mau. Tenang aja, gak akan berpengaruh apapun kok. Oh oke Dok, sekali lagi terima kasih banyak ya Dok. Kalau gitu saya permisi dulu ya Dok. Iya, sama-sama. Saya juga senang kamu bisa berkunjung ke sini. Dia nggak tahu aja kalau aku cuma ngasal memutihkan giginya. Aku kan bukan dokter gigi. Alat-alat di klinik itu cuma seadanya. Yang penting dari semua ini adalah aku bisa dapat uang yang banyak. Lihat ini, senyum aku kayak selebgram beneran. Upgrade senyum, upgrade hidup. Semua ini berkat gigi aku yang putih dan bersinar ini. Aduh, ini kok agak ngilu ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin awalnya emang kayak gini, tapi nanti juga nggak akan kayak gini.
Hai Risa, maaf ya telat. Nggak apa-apa, santai aja. Coba kamu lihat gigi aku. Ih. Wah, gigi kamu putih banget. Ternyata kamu serius ya filler gigi. Aku pikir kamu gak serius. Gigi kamu sekarang kinclong banget, Riz. Gimana pasangnya? Ada deh, yang penting murah dan hasilnya maksimal. Tapi nggak bakalan bikin nyesel karena keren banget hasilnya. Kayak yang kamu lihat ini. Tapi kamu yakin itu nggak bahaya? Maksud aku tuh, kan kalau harganya terlalu murah agak curiga gitu. Ya enggak lah, aku yakin kok nggak bakal kenapa-napa. Lagian harganya murah itu kan ada promo aja. Kliniknya juga baru, jadi wajar kalau ada promo dan jadi murah harganya. Gak usah berlebihan lah. Tapi kok aku ngerasa ada yang aneh ya. Aku takut aja kalau nanti terjadi sesuatu. Banyak loh yang ketipu karena salah pilih klinik filler abal-abal. Aku nggak mau jadi salah satu yang gagal. Kiara, aku udah bilang kalau ini baik-baik aja. Kliniknya juga aman-aman aja kok. Udah ada sertifikatnya belum? Iya, itu udah ada sertifikatnya belum sih? Kok aku nggak nyadar ya? Loh, kok warnanya jadi coklat gini sih? Ini baru beberapa hari aku filler. Masa udah kayak gini sih? Katanya bisa permanen seumur hidup. Tapi kok baru beberapa hari udah kayak gini? Kenapa ya? Gigi aku nggak boleh sampai kuning lagi. Aku nggak mau orang-orang ngejelekin aku kayak dulu lagi. Hai Risa, kamu dari tadi masih di toilet. Ini udah mau masuk kelas loh. Kenapa? Aku nggak apa-apa kok. Cuma lagi nggak enak perut aja. Mulut kamu bau banget sih. Kamu udah berapa lama nggak gosok gigi? Kok bisa sebau itu sih? Hah? Tadi pagi aku gosok gigi kok. Gak mungkin lah mulut aku bisa sebau itu. Mulut aku kok jadi bau banget ya? Kenapa jadi kayak gini sih? Kenapa ini? Coba deh, kamu jangan coba gosok gigi aja. Pakai obat kumur. Terus kalau perlu pakai parfum mulut juga. Mulut kamu tuh bau banget, sumpah. Gak kuat aku nyiumnya. Tapi tadi mulut aku seger kok, nggak bau. Katanya mulut kamu bau. Udah kamu pakai apa kayak biar mulut kamu gak bau dan gak ganggu orang. Ini udah mau masuk kelas, cepetan, jangan sampai kamu telat. Aku harap dengan ini mulut aku gak bau lagi. Kok bisa tambah bau ya mulut aku? Sebelum filler gak bau, gigi aku cuman kuning bukan bau. Kenapa setelah filler malah gigi aku kecoklatan terus bau? Pagi teman-teman. Ini mulutnya Risa bau banget gak sih? Sumpah kayak gak gosok gigi sebulan. Parah kayak bau got. Risa, kamu tuh kalau ke sekolah kalaupun gak mandi seenggaknya gosok gigi lah. Mulut kamu tuh bau banget. Mulut aku emang sebau itu ya? Risa, maaf nih ya kalau kamu ngerasa tersinggung, tapi aku rasa kamu harus lebih rajin buat gosok gigi deh. Bentar lagi kan kita mau ada pensi, jangan sampai bau mulut kamu ganggu orang-orang. Kamu kalau ngomong sedikit di filter bisa gak sih? Kasihan itu loh Risa, dia pasti tersinggung. Ya aku kan cuma jujur aja, biar dia tuh tahu kalau bau mulutnya itu ganggu banget. Aku tahu kalau ini menyakitkan buat kamu, tapi mungkin ada benarnya juga apa yang dibilang Bisma. Aku tahu kok, mungkin aku kurang jaga kebersihan mulut aja. Aku keluar dulu ya. Kamu mau kemana Risa? Udah jangan dipaksa, mungkin dia butuh waktu buat nenangin diri. Lagian emangnya kamu tahan deket-deket sama dia? Mulutnya tuh udah bau got kayak gitu. Aku aja yang ngomong sama dia tadi tahan nafas. Dia pasti sakit hati banget. Kayaknya filler gigi yang dia lakuin itu bermasalah deh. Itu yang bikin mulut dia malah jadi bau. Aku juga tadi lihat giginya yang malah agak hitam. Bisa jadi, kita kan nggak tahu klinik yang dia datangin itu abal-abal atau bisa dipercaya. Dia juga nggak pernah bilang kan. Dia cuma bilang kalau fillernya murah. Baik semuanya, untuk pentas selanjutnya kita akan mendengarkan salah satu siswi yang berbakat untuk bernyanyi. Kita sambut Risa dari kelas 11B. Tepuk tangan semuanya. Hai semuanya, aku senang banget bisa berdiri di panggung ini. Ya ampun, apa itu baunya? Kenapa ruangan ini jadi bau banget gini sih? Siapa yang bikin ini jadi bau kayak gini? Ini pasti si Risa, mulutnya bau sampai ke sini. Turun woi, mulut baunya kemana-mana. Gosok gigi dulu sana.
Kenapa mulut aku jadi tambah bau kayak gini sih? Apa yang sebenarnya terjadi? Oh, giginya jatuh. Dia udah tua apa gimana ini? Ini pertunjukan nyanyi atau lawak sih? Kamu lihat kan tadi giginya Risa berjatuhan. Bau mulutnya juga nggak kira-kira. Semua orang langsung kebauan. Kayaknya bener deh kalau tempat vinir si Risa itu abal-abal. Aku udah cek dan ya itu ilegal. Sekarang dia pasti lagi sedih banget. Kenapa aku sebodoh ini? Demi gigi putih malah jadi kayak gini. Sekarang gigiku banyak yang rontok. Mulutku juga jadi bau. Ibu, kenapa jadi kayak gini, Bu? Gigi aku rusak parah, Bu. Aku gak mau kayak gini. Kamu yang sabar ya nak. Ibu kan sudah bilang sama kamu buat hati-hati. Tapi kamu gak pernah dengerin omongan ibu. Mungkin ini teguran buat kamu. Aku gak mau kayak gini, Bu. Gigi aku banyak yang copot. Mulut aku bau. Orang-orang gak mau deket sama aku. Tolong aku, Bu. Nanti kita ke dokter yang bagus ya. Jangan ke dokter gigi itu lagi. Itu cuma dokter abal-abal. Aku nyesel, Bu. Aku nyesel gak dengerin omongan ibu. Coba aja aku gak ngeyel. Mungkin semuanya gak bakalan kayak gini. Nah, ini teguran buat kamu. Gak ada gunanya juga kamu nyesel. Semuanya sudah terjadi. Kamu hanya perlu menerimanya. Maaf Mbak Risa, jaringan gusi dan gigi aslinya sudah rusak total. Ini bukan veneer medis, ini lem resin murahan. Itu yang membuat gusi dan gigi membusuk. Jadi nggak bisa diselamatkan lagi, Dok. Gigi saya nggak bisa kayak semula. Pakai gigi palsu. Apa bisa pakai gigi palsu, Dok? Maaf, untuk pakai gigi palsu juga butuh gusi. Sedangkan gusi kamu udah rusak parah. Itu justru akan memperparah. Enggak ini nggak mungkin, Dok. Ibu, gimana ini, Bu? Aku nggak mau kayak gini, Bu. Ibu juga nggak tahu nak. Ini akibat dari kamu yang veneer abal-abal. Kamu hanya perlu menerimanya. Saya turut prihatin ya. Nanti saya akan berikan resep obat untuk mengurangi bau mulut kamu. Tapi maaf, saya nggak bisa tolongin gigi kamu. Jadikan ini pelajaran buat kedepannya ya. Ibu tahu ini sulit buat kamu, tapi gak ada cara lain selain menerima semuanya. Ibu yakin kamu pasti bisa. Gimana aku bisa menerima semuanya, Bu? Keadaan aku aja sekarang kayak gini. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Orang-orang udah pasti banyak yang ngomongin aku, Bu. Aku malu, Bu. Nanti ibu bantu bikin bubur yang enak ya. Ibu bikin yang beda-beda biar kamu gak bosan. Kamu tinggal bilang aja mau bubur yang kayak gimana. Aku cuma pengen bisa senyum kayak dulu lagi, Bu. Tapi sekarang aku nggak bisa. Karena kalau aku senyum itu jelek banget, Bu. Gigi aku nggak ada satupun. Aku bahkan kesulitan buat makan. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Ibu jadi sedih dengernya. Kamu itu cantik nak. Mau kamu ada giginya atau enggak, anak ibu ini selalu cantik. Udah ya, jangan sedih-sedih lagi. Aku bosan kayak gini terus, Bu. Aku jadi gak bisa makan yang enak. Semuanya jadi kayak gak berselera buat makan. Ibu bakalan bikin makanan yang bisa kamu makan. Nanti ibu cari resepnya ya. Udah, kamu jangan khawatir. Makasih banyak ya, Bu. Maaf, aku udah bikin ibu sedih. Jangan bilang makasih sama ibu. Itu udah tugas ibu. Yang terpenting sekarang adalah kebahagiaan kamu. Aku pengen ke sekolah lagi. Tapi aku malu sama keadaan aku yang sekarang. Risa, kamu ngapain di sini? jenguk kamu. Udah lama kamu gak ke sekolah setelah pensi. Aku khawatir, makanya aku kesini. Ibu kamu udah ngizinin aku buat masuk ke kamar kamu. Maaf tadi langsung masuk. Kamu gimana keadaannya? Ya kayak yang kamu lihat, gigi aku rontok semua. Bau mulut masih kadang kecium dikit-dikit. Aku gak berani masuk sekolah. Orang-orang pasti bakal ngetawain aku. Gak apa-apa kalau kamu masih butuh waktu buat balik lagi ke sekolah. Aku udah bilang kok sama guru kalau kamu lagi ada masalah dan gak bisa ke sekolah. Risa, kamu jangan berkecil hati ya. Ada aku yang gak akan ninggalin kamu. Kalau kamu berpikir orang-orang bakalan ngeledekin kamu, aku pastiin itu gak akan terjadi. Aku udah ceritain semuanya ke mereka dan aku juga bilang jangan ngomongin kamu.
Makasih banyak ya Kiara, kamu baik banget. Itu karena kamu teman aku. Jelas kalau aku peduli sama kamu. Sekarang kamu jangan khawatir ya. Kamu harus lebih percaya diri. Gak apa-apa gak punya gigi. Dulu aku kira percaya diri itu bisa dibeli, tapi ternyata percaya diri nggak datang dari senyum yang putih, tapi dari menerima diri sendiri. Aku harus bisa menerima diri aku yang sekarang. Dan aku yang akan bantuin kamu.